Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aryati, NIM 232202220 dan rekan saya Dea Sapitri, NIM 232200353. Baik, tujuan kami di sini untuk pemenuhan tugas mata kuliah analisis perancangan sistem informasi oleh Ibu Dr. Neni Mulyani MKom. Materi yang akan kami bawakan yaitu metode pengembangan sistem. Jangan lupa ditonton ya. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi tentang metode pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau disebut SDLC adalah serangkaian tahapan atau proses yang digunakan untuk merancang, membangun, mengembangkan, serta menguji sistem atau software agar nantinya dapat menghasilkan sistem atau software yang berkualitas. Adapun tujuan penerapan SDLC adalah untuk menyediakan alur terstruktur agar dapat diselesaikan dalam perkiraan waktu yang sangat singkat dan dengan biaya yang paling rendah, namun tetap memenuhi ataupun melebihi harapan dari klien menggunakan sistem atau software ini nantinya. Selain itu, tujuan dari penerapan SDLC untuk mengantisipasi adanya kesalahan pada saat merancang dan membangun sistem atau software sehingga dapat mengurangi ataupun pekerjaan luar setelah software atau sistem jadi. Dimana semakin besar dan semakin canggih sistem atau software yang dirancang dan dibangun, tentu saja akan membutuhkan tahapan-tahapan yang semakin banyak juga, dan tahapan-tahapan ini tentu saja akan disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem atau software yang akan dirancang dan dibangun, dimana semakin besar, semakin canggih, dan semakin kompleks suatu sistem ataupun software yang dibangun, maka tentu saja akan semakin banyak tahapan-tahapan yang akan digunakan. Namun sebanyak apapun tahapan-tahapan yang digunakan, tentu saja akan memacu pada tahapan-tahapan dasar dari SDLC itu sendiri, yaitu tahapan analisis, desain, coding, dan testing. Terdapat beberapa model metode pengembangan sistem. Kita akan bahas satu persatu mulai dari metode waterfall. Metode waterfall adalah SDLC yang bersifat sequential linear, di mana tahapan-tahapan metode waterfall ini hanya dapat dilaksanakan jika tahapan sebelumnya sudah terlaksanakan. Metode ini juga merupakan metode yang paling sederhana. Metode waterfall paling cocok digunakan untuk mengembangkan dan perangkat lunak, spesifikasi tidak berubah-ubah. Adapun tahapan-tahapan waterfall adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan analisis. Tahapan analisis adalah tahapan di mana kita melakukan pengumpulan fakta dari proses yang sedang berjalan pada sistem yang ada hasilnya. Nanti akan digunakan untuk menspesifikasi kebutuhan sistem atau software yang akan dirancang dan dibangun. Tahapan yang kedua, tahapan desain. Pada tahapan ini dilakukan perancangan sistem, di mana rancangan sistem ini termasuk di dalamnya rancangan struktur datanya, arsitektur software, dan presentasi antar muka atau tampilan serta prosedur-prosedur pengkodeannya, di mana rancangan sistem saat ini umumnya dibuat menggunakan diagram YUML. Sedangkan untuk menggambarkan relasi objek yang terdapat pada sistem, maka dapat digunakan diagram yang lain, yaitu entity relationship diagram, yang dimana entity relationship diagram ini nantinya akan ditransfer ke bentuk-bentuk berikutnya, yaitu LAC atau
logical record structure. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengkodean atau coding. Kemudian ada tahapan yang keempat yaitu tahapan pengujian. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pada metode waterfall tahapan yang penting dan paling utama adalah dua tahapan di awal. Yaitu tahapan analisis dan tahapan desain, di mana hasil dari kedua tahapan ini akan menjadi acuan bagi tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengkodean. Sedangkan tahapan pengkodean bebas dilakukan pengkodean bebas dengan bahasa pemrograman apa saja, baik bahasa pemrograman berbasis desktop, berbasis web, ataupun berbasis mobile. Dan hasil desain atau rancangan sistem yang ada. Dan untuk tahapan pengujian tentu saja berdasarkan hasil output dari tahapan pengkodean yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode berikutnya yaitu metode prototyping. Metode prototyping adalah SLDC yang dimulai dari tahapan menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang mana informasinya itu didapatkan dari klien atau dari pihak yang membutuhkan atau yang akan menggunakan software ini nantinya. Lalu dilanjutkan ke tahap desain serta dibuat program contohnya. Program contohnya inilah yang disebut prototype. Setelah program contoh ini jadi, maka program contoh ini diserahkan ke klien atau ke pihak yang akan menggunakan aplikasi ini. Tujuannya untuk mendapatkan evaluasi dari mereka apakah program contoh ini sudah mewakili ekspektasi mereka ataupun masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah. Dari hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan review dan menjadi bahan perbaikan, kemudian dilanjutkan dengan mendesain ulang program ini dan seterusnya. Keempat tahapan ini akan terus berlangsung sampai nanti klien mengatakan program ini sudah sesuai dengan yang mereka harapkan. Lalu kemudian program ini bisa dikembangkan oleh klien. Setelah dikembangkan tentunya akan dilakukan testing terlebih dahulu. Setelah itu barulah sistem ini dirilis atau dipublikasikan. Metode yang berikutnya adalah Rapid Application Development atau RAD. RAD merupakan metode pengembangan sistem yang bersifat inkremental, yaitu metode yang dilaksanakan secara bertahap dan berurut. Metode ini biasanya digunakan untuk mengerjakan sistem yang cukup besar, namun membutuhkan waktu yang singkat. Dalam proses pengerjaan komponen-komponen yang kecil, metode ini mengadaptasi metode waterfall, namun dikerjakan dengan kecepatan yang tinggi, di mana tahapannya sama seperti tahapan yang dikerjakan metode waterfall, di mana yang pertama adalah tahapan business modeling, lalu data modeling, setelah itu proses modeling, kemudian aplikasi generation, lalu yang terakhir testing and turnover atau tahapan pengujian. Lalu pada setiap komponen-komponen yang ada dilakukan tahapan yang sama sehingga menghasilkan prototipe lainnya. Metode yang berikutnya adalah iteratif and incremental. Metode ini dimulai dari tahapan perencanaan. Setelah perencanaan matang lalu masuk ke tahapan analisis. Setelah analisis selesai dilakukan, maka dilakukanlah tahapan desain atau perancangan sistem. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian dilanjutkan pula dengan tahapan pengkodean, yaitu diimplementasikan desain menjadi program komputer dan dilanjutkan lagi dengan tahapan pengujian. Dan metode yang terakhir yang akan kita bahas adalah metode spiral. Metode ini bisa dikatakan kebalikan dari metode sebelumnya, yaitu metode iteratif dan inkremental. Di mana metode spiral ini memadukan antara metode prototype namun dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari metode waterfall. Dalam metode ini, tahapan yang pertama kali digunakan adalah tahapan region requirement. Lalu masuk ke tahapan region analisis, kemudian pada region yang ketiga yaitu region engineering. Dilakukan pengembangan dari prototype yang sudah disediakan pada tahap sebelumnya. Setelah dibuat aplikasinya, maka pada region ini juga dilakukan tahapan testing.
Dan region yang terakhir adalah region evaluasi. Pada region ini dilakukan tahapan feedback atau yang kita ketahui sebelumnya dengan tahapan customer evaluasi. Oke, itu dia pembahasan materi perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi. Semoga videonya bermanfaat dan apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.